Mau bikin apa ini, Bang? Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, baka bagas. Lelo senyor. Rancak mana? 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 So. Santiang. Kali ini saya akan merekap sequel kedua dari film Rhoma Irama, yaitu Menggapai Matahari. Film ini masih dibintangi oleh Rhoma Irama, Yati Octavia, Indra Birowo, Budi Mualam, Ikang Fauzi, Rani Soraya, Lina Budiarti, Anton Indracaya, dan masih banyak lagi yang lainnya. Baiklah, daripada penasaran, segera saja kita simak. Mari kita saksikan. Istirahat saja yang banyak ya. Ya dok. Di awal film, kita diperlihatkan Indra yang sedang dirawat akibat perseteruannya dengan Rhoma Irama di seri pertama. Di sini, Indra kembali mempengaruhi Benny Kompo yang juga dari awal sudah membenci Rhoma Irama. Kau harus membuat perhitungan dengannya, Ben. Setidak-tidaknya buat selfie adekmu. Jangan khawatir sobat. Aku akan buat dia merangkak di bawah kakiku. Lalu kemudian Benny CS memporak-porandakan tempat usaha para personil Soneta. Dari usaha burung, makanan, sampai personil-personil Soneta yang ditemukan di jalan. Mereka hajar hingga kabur karena kalah jumlah dari Benny CS. Astagfirullahaladzim. Ternyata dendam mereka tak pernah padam terhadapku. Terlalu. Mereka bermaksud menghancurkanmu dari segala sisi yang menunjang karismamu. Lalu, apa tindakan kita sekarang ini? Alah. Aduh. Udah, kita serang aja. Markasnya. Iya gak? Tidak. Kemudian, Rhoma dan kawan-kawannya berkumpul untuk membentuk kembali Soneta Group. Teman-teman, Soneta akan kembali ke belantika musik Indonesia. Lalu mereka mengadakan konferensi pers atas bangkitnya kembali Soneta Group. Kebangkitan Soneta ini diliput oleh semua media dan diberitakan di koran-koran. Hal ini tentu saja membuat Benny Kompo meradang dan merencanakan siasat untuk menghancurkan warna musik dan karisma Rhoma Irama. Dan mereka pun mengatur battle meet antara Soneta dengan The Crazy Web. Tapi sebelum itu dilaksanakan, rupanya Benny ingin terlebih dahulu menghajar Rhoma. Sebelum bertempur di panggung nanti, Rhoma harus merasakan kepalan tinju Benny Kompo sebagai ganjaran mulut besarnya. Sementara itu, Rhoma dan Kartika yang baru saja sampai ke rumahnya melihat si Kumbang, kucing kesayangan Rhoma, telah dibunuh. Rhoma yang marah dan ingin mencari tahu siapa pelakunya, akhirnya menemukan Benny Kompo dan kawan-kawannya yang ternyata sudah ada di rumah Rhoma. Lalu Benny Kompo berduel 1 lawan 1 dengan Rhoma Irama. Sorry, gak sengaja. Maaf, tidak sengaja. Tapi sebelum ada pemenang dan jatuh korban, Kartika kemudian melerai perkelahian tersebut. Sebelum pergi, Benny Kompo kemudian menantang Soneta untuk duel mic pada malam yang ditentukan. Rhoma pun menerima tantangan tersebut. Aku tantang kau duel meet di atas pentas Soneta dan Crazy Wave. Baik, ku terima tantanganmu. Pada saat malam konferensi pers battle meet antara Soneta dan Crazy Web, Rhoma selalu diolok-olok oleh para pendukung Benny Kompo. Tapi Rhoma selalu bisa dengan sabar menjawab pertanyaan dan hinaan mereka, sehingga malah membuat Benny Kompo yang terpancing emosinya. Saya harap pembicaraan di forum ini
Setelah jadwal ditentukan, promosi pun dilakukan oleh pihak sponsor, baik itu di koran-koran atau pamflet-pamflet dan spanduk-spanduk di tiap penjuru kota Jakarta. Tapi jangan berani merekam Roma Irama. Sebelum bersiap menghadapi battle meet melawan Benny Kompo, Roma dan Sonetanya ingin membuat satu rekaman album dan pertunjukan agar nama Soneta bisa kembali dikenal luas di masyarakat. Tapi sayangnya, setiap perusahaan rekaman sudah diancam oleh anak buah Indra agar tidak mau merekam lagu Roma Irama. Semua perjuangan Roma untuk melakukan comebacknya Soneta ini membuat Kartika merasa terharu dan membujuk ibunya agar mau menjual tanah warisan ayahnya untuk biaya rekaman dan pertunjukan Roma Irama. Ibunya pun menyetujuinya. Sementara itu Benny sangat antusias dan percaya diri akan mengalahkan Roma Irama di battle match nanti. Di tempat Roma, ketika Roma sedang melaksanakan sholat, tampak dua orang anak buah Indra masuk secara diam-diam dan menuangkan serbuk caustic soda di minuman Roma. Karena terburu-buru, botol wadah caustic soda tersebut terjatuh di kursi Roma. Ketika Roma meminum minumannya, seketika itu juga ia langsung memuntahkannya. Mengetahui ada yang mencoba mencelakainya, Roma pun mengejar anak buahnya Indra. Tapi sayang, ketika berteriak, suaranya tidak keluar. Ternyata serbuk caustic soda itu telah mengenai pita suara Roma, hingga membuat suara Roma hilang. Ketika Kartika datang, Roma pun tidak bisa berkata-kata. Mengetahui keadaan Roma, Kartika langsung membawa Roma ke rumah sakit. Setelah diperiksa di rumah sakit, dokter kemudian menjelaskan kalau serbuk itu beruntung belum mengenai lambung Roma. Namun ia tidak bisa menjamin kalau suara Roma bisa pulih kembali. Ia hanya bisa memberi beberapa obat antibiotik dan menyuruh Kartika untuk banyak berdoa. Benny Kompo, superstar yang kerdil, pengecut, ulah mau membuktikan kau Karena tidak terima dengan hal ini, Kartika pun mendatangi kediaman Benny Kompo dan mengatakan Benny Kompo adalah seorang superstar yang pengecut. Apa maksudmu merendahkanku? Karena merasa tidak melakukan apa-apa, Benny pun kemudian marah kepada Indra. Karena Benny ingin berduel secara jantan dan sportif dengan Roma Irama. Sejak kapan kau menjadi ksatria, Ben? Tapi kau, apa? Semua ini kau lakukan demi memenuhi cinta birahimu kepada Kartika, kekasih si Roma. 1, 2, 3. Roma yang hanya bisa berbicara dengan alat bantu didatangi oleh personil-personil Soneta. Melihat keadaan Roma, mereka semua pesimis. Tapi Roma kembali memberi semangat kepada mereka agar tetap latihan dengan giat. Dan giatlah berlatih. Insyaallah. Begitupun dengan Roma, ia terus rutin berlatih dan meminum obatnya ditemani oleh kekasihnya Kartika yang selalu mendampingi Roma dalam keadaan sesulit apapun jua. Tika, bagaimana seandainya Allah tidak mengizinkan kesembuhanku? Apakah kau masih tetap menyintaiku? Apapun keadaanmu, aku akan selalu mendampingimu. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. Dan apabila aku sakit, maka dialah yang maha menyembuhkan. Tidak hanya usaha, doa pun selalu dipanjatkan Roma untuk memperoleh kesembuhannya. Tidak hanya Roma, Kartika, bahkan semua personel Soneta selalu berdoa agar Roma diberi kesembuhan. Dan di suatu ketika, Roma dan Kartika sedang berduaan di sebuah bukit. Tanpa sengaja, kaki Kartika tergelincir dan membuatnya hampir jatuh ke dalam jurang. Sontak Roma terkejut dan berteriak memanggil nama Kartika. Dan segera menolong Kartika. Tanpa ia sadari, ternyata ia sudah bisa bersuara. Dan tentu saja, membuat mereka berdua bahagia. Hari demi hari pun mereka berlatih dengan giat, baik dari pihak Soneta maupun dari pihak Crazy Wife. Tapi satu keunggulan dari Soneta, mereka berlatih serta diiringi dengan doa. Tibalah saatnya pada malam battle meet yang ditentukan antara Soneta dan Crazy Web yang ditunggu-tunggu ribuan penonton yang memadati dua panggung besar tempat pertunjukan Soneta dan Crazy Web tampil. Di belakang panggung, Benny Kompo yang mengetahui kalau Roma kehilangan suaranya merasa pesimis dan tidak semangat.
karena mengira Roma akan lip sync di panggung nanti. Namun Roma mengeluarkan suaranya dan tegas mengatakan kalau dia dan Soneta akan live tanpa lip sync. Hal ini membuat Benny terkejut sekaligus senang. Setelah diundi, maka diputuskan The Crazy Wave akan tampil lebih dahulu. Benny Compo pun tampil dengan musiknya yang cadas dan urakan, disambut oleh riuh penggemarnya. Kenapa suara kita selalu jauh? Dalam hinar-binar masyarakat, tanpa sadar kita terbakar dalam gejolak panas api membara. Panasnya hati membakar gejolak jiwa. Roma Irama. Tibalah giliran Roma dan Sonetanya yang akan tampil. Tapi baru beberapa saat mereka tampil, Roma disorak-soraki oleh pendukung Benny Compo, lalu menimpuk Soneta dengan botol-botol minuman. Dan salah satu lemparan tersebut mengenai kening Roma Irama. Personil lain yang merasa ragu untuk melanjutkan pertunjukan diberi aba-aba oleh Roma untuk tetap meneruskan show mereka. Dan di luar dugaan, pertunjukan Roma mendapat sambutan yang luar biasa dari penonton. Terlebih lagi, Soneta yang memadukan lagunya dengan interaksi dengan penonton. Kalau kita menyanyi bersama-sama dan kalau sambil bertepuk tangan, setuju? Hal ini tentu saja di luar ekspektasi dari Benny Compo dan kawan-kawan. Tapi di akhir lagu, Benny mendatangi Roma dan mengakui kehilafannya dan berjanji akan mendidik masyarakat lewat musik dan menghapus pengaruh buruk dunia luar dari musik Indonesia. Hidup Benny Compo. Roma pun bahagia, lalu menemui Kartika yang tersenyum haru dan film pun tamat. Terima kasih. Ternyata semua itu hanyalah di depanku. Kau pergi di belakangku, kau hilang saat hidupku. Kau pergi di belakangku, kau hilang saat hidupku. Kamu